Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Darmawan, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Ini merupakan video presentasi tentang komunikasi lintas budaya. Jadi kali ini saya akan membahas komunikasi nonverbal. Jadi guys, oke, kita langsung masuk videonya guys ya. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang untuk menyampaikan tujuan dan maksudnya tanpa menggunakan tulisan maupun lisan. Contohnya kita menggunakan ekspresi wajah, ekspresi tubuh, gerakan tubuh, postur. Nah, itu bisa disebut sebagai komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal itu ada fungsinya guys. Fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal dapat menyampaikan makna. Yang kedua, komunikasi nonverbal mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, komunikasi nonverbal menyampaikan alur percakapan. Yang keempat, komunikasi nonverbal berdampak pada hubungan. Yang kelima, komunikasi nonverbal mengekspresikan identitas kita. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jadi guys, komunikasi nonverbal juga ada beberapa macam jenis. Oke, akan saya sebutkan. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi nonverbal kinesik atau komunikasi nonverbal menggunakan anggota tubuh. Seperti mengangguk kepala, yang artinya kita nggak mau. Terus seperti aku gini, yang artinya memperjelas kata-kata aku. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan kontak mata guys. Nih, seperti mengedip-kedipkan, artinya kayak bingung, terus melotot seperti kita marah. Kemudian menggunakan postur tubuh seperti aku lagi duduk, bersila, ataupun sebagainya. Kemudian komunikasi nonverbal dengan parabahasa atau yang dimaksud dengan menggunakan nada-nada bahasa guys. Seperti aku menekankan bahasa artinya tegas, seperti melembutkan seperti kata-kata ramah. Nah, itu juga bisa masuk ke komunikasi nonverbal guys. Kemudian ada kedekatan intim pribadi, seperti contohnya pada saat pacaran pria dan wanita itu berdekatan duduknya, itu komunikasi nonverbal juga guys, yaitu yang artinya tanpa penjelasan mereka itu pacaran guys ataupun teman. Nah, itu yang bisa memperjelas tanpa kata-kata ya guys ya. Kemudian menggunakan ekspresi wajah, contohnya kita senyum, nah itu kita sedang bahagia. Terus kalau kita cemberut berarti kita tidak sedang senang ya guys ya. Kemudian perubahan psikologis, contohnya kita berkedip-kedip gini, kemudian kita keringatan, nah itu kita berarti tandanya sedang gugup. Jadi intinya guys, aku memperjelas di sini artinya komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata ataupun komunikasi yang menguatkan dengan kata-kata, artinya memperjelas kata-kata guys. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang memperjelas kata-kata dengan menggunakan postur tubuh ataupun dengan gaya tubuh kita. Jadi guys, di kali ini aku ingin memberikan beberapa contoh komunikasi nonverbal dalam dunia kerja guys. Oke, jadi yang pertama, komunikasi nonverbal dalam dunia kerja itu adalah yang pertama kita mengetuk pintu guys. Yang artinya kita itu ingin masuk ke ruangan dengan sopan. Misalnya kita bayangin ya guys ya, kita masuk di ruangan bos, kemudian kita tidak mengetuk pintu. Nah, itu guys, artinya itu tidak sopan. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan kita ketuk pintu, itu lebih sopan karena kita memberikan aba-aba ataupun memberikan tanda-tanda bahwa kita ingin masuk ke ruangan, memberikan sinyal ke orang yang ada di dalam ruangan bahwa ada orang yang ingin masuk ke dalam ruangan. Kemudian guys, dalam dunia kerja kita pasti ada saatnya kita menggelengkan kepala. Nah, itu juga komunikasi nonverbal, bahwa artinya kita sedang bingung ataupun kita sedang galau kalau kerjaan yang diberikan bos itu sulit ataupun bingung untuk kita kerjakan. Nah, itu juga bisa menjadi komunikasi nonverbal. Yang ketiga guys, pasti kalian pernah berjabat tangan. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal guys, yang artinya kita menerima keberadaan orang yang baru kita kenal. Nah, dengan berjabat tangan, kita ataupun lawan jenis kita ataupun lawan bicara kita akan merasa nyaman karena kita welcome dengan mereka. Yang keempat, di dalam dunia kerja kita wajib tersenyum guys. Nah, kayak gini guys. Nah, tersenyumlah walau kalian sedang sedih ya guys ya. Kita tersenyum aja guys ya. Orang-orang yang di sekitar kita bakal merasa gimana? Kayak kita welcome tuh gitu. Karena dengan tersenyum maka di sekitar kita akan terasa hangat ya guys ya. Yang kelima, di dalam dunia kerja kita pasti akan mengerutkan dahi guys, seperti gini. Kayak gini kan. Ini namanya menggerutkan dahi guys.
yang artinya seperti kayak kita lagi meeting, terus ada teman kita ataupun orang lain yang menyampaikan opini yang kita bingung, maka kita akan mengeluarkan dahi, gitu guys. Kita akan mengeluarkan dahi. Nah, itu bisa masuk komunikasi nonverbal ya guys ya. Kemudian berikutnya, nah di dalam dunia kerja kita pasti pernah kayak merasa cemas, terus kita kayak gini kan guys ya, terus gini pegang kepala. Nah, itu artinya kita sedang merasa cemas ataupun kita sedang merasa gimana gitu. Nah, itu juga bisa termasuk komunikasi nonverbal. Yang berikutnya, menganggukkan kepala guys. Nah guys, seperti ini contohnya. Ini kan bos kasih kita kerjaan. Nah, maka siap tak siap kita akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bos kita. Dan kita akan mempertegas kata-kata kita seperti menganggukkan kepala. Siap bos, siap bos. Nah, itu juga bisa dimasuk komunikasi nonverbal ya guys ya. Berikutnya adalah dengan mengangkat tangan guys, seperti ini. Mereka lagi meeting terus menyampaikan saran, lagi meeting terus pas sesi terakhir itu ada diberikan siapa yang mau bertanya. Nah, di saat itulah kita akan menggerakkan tangan kita. Saya Pak ingin bertanya. Nah, dengan menyebutkan saya Robi Darmawan dari departemen bla bla bla, saya ingin bertanya. Nah, itu dengan mengangkat tangan itu bisa disebut komunikasi nonverbal ya guys ya. Jadi guys, intinya dalam presentasi saya tentang komunikasi nonverbal ini, komunikasi nonverbal setiap hari kita lakukan, setiap hari kita gunakan, selain dengan tulisan, lisan maupun nulisan, kita juga menggunakan komunikasi nonverbal ya guys ya. Di pasar, di sekolah, di kampus, di rumah, dimanapun, everywhere you use communication nonverbal ya guys ya. Sejak lahir pun kita sudah menggunakan komunikasi nonverbal ya guys ya. Pas kita bayi juga kita menggunakan komunikasi nonverbal. Seperti kita menangis, nah itu komunikasi nonverbal juga guys. Jadi intinya komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menguatkan kata-kata ya guys ya. Dan kenapa aku ulang-ulang terus guys, biar kalian mengerti, dan semoga aku bikin video presentasi ini kalian bisa menambahkan wawasan. Dan ya, mungkin penjelasan saya sampai segitu aja guys. Saya Robi Darmawan dari Universitas Internasional Batam. Saya mengucapkan makasih sudah menonton video ini, dan semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga menambah wawasan tentang komunikasi nonverbal ya teman-teman. Dan ya, bye bye guys.